Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Selamat pagi saudaraku, renungan kita hari ini Senin 8 Januari 2024 dengan judul Pembebas. Ayatnya di dalam Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Orang-orang Kristen harus jujur ketika berada di antara orang-orang yang korup dan pengkhianat. Dengan hati yang setia kepada Allah dan diilhami oleh Roh-Nya, dia akan melihat banyak hal yang harus dikeluh kesahkan, sementara di sekeliling oleh para pelanggar hukum. Mereka yang berada di pihak pemberontak besar yang telah membuang kesetiaan mereka kepada Allah surgawi. Kenyataan bahwa kedurhakaan sudah merajalela merupakan alasan yang kuat mengapa dia harus waspada dan tekun dan setia dalam pelayanan Tuannya, agar dia dapat dengan benar mewakili agama Yesus Kristus. Dari segala penjuru, prajurit Kristen akan mendengar rencana-rencana pengkhianatan dan ucapan pemberontakan dari mereka yang menyediakan hukum Allah. Hal ini harus meningkatkan semangatnya untuk bertindak sebagai penjaga yang setia bagi Allah dan menggunakan segala upaya untuk membawa jiwa-jiwa bernaung di bawah panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Semakin pekat kegelapan moral, semakin sungguh-sungguh usaha untuk berjalan bersama Tuhan, agar terang dan kuasa-Nya darinya dapat dipantulkan kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Kasih orang Kristen yang sejati tidak akan menjadi dingin karena bertambahnya kedurhakaan. Ketika masyarakat tumbuh semakin rusak, seperti pada zaman Nuh dan Lot, akan ada keprihatinan terhadap orang-orang berdosa yang tertipu, tersesat, binasa, yang mempersiapkan diri mereka untuk nasib yang serupa dengan para pelanggar yang binasa oleh air bah dan api Sodom. Kita hanya memiliki sedikit waktu untuk berperang, kemudian Kristus akan datang dan panggung pemberontakan ini akan ditutup. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlawanan melawan dosa harus diperjuangkan. Perlawanan terhadap orang kuasa kegelapan. Waktu yang singkat menuntut aktivitas yang penuh semangat dan tekun dari mereka yang percaya akan kebenaran masa kini. Mereka harus mengajarkan kebenaran melalui ajaran dan teladan. Jika waktu terasa lambat untuk menunggu datangnya pembebas kita, jika kita tertunduk oleh kesengsaraan dan letih karena kerja keras, sehingga kita merasa tidak sabar untuk mengakhiri penugasan kita dan untuk menerima pembebasan yang terhormat dari peperangan, marilah kita mengingat, dan biarlah ingatan tersebut memeriksa setiap persungutan bahwa Allah meninggalkan kita di bumi untuk menghadapi badai dan konflik, untuk menyempurnakan karakter Kristen kita, untuk membuat kita mengenal lebih baik Allah Bapa dan Kristus saudara sulung kita, dan melakukan pekerjaan dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus. Renungkan lebih dalam. Apakah antagonisme orang-orang yang membenci kekristenan meningkatkan semangat saya untuk mengabarkan Injil, sehingga ia mengejek pun memiliki kesempatan untuk diselamatkan? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa saudara dan saya sudah berada di dalam kebebasan, dan kita memiliki pembebasan yang sungguh-sungguh, yaitu Yesus Kristus. Makanya firman Tuhan katakan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena Tuhan menjanjikan itu, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita akan menghadapi tantangan yang begitu besar di akhir zaman ini. Di saat-saat menjelang kedatangannya, bahwa semakin besar setan akan mengerahkan segenap usaha untuk membuat anak-anaknya jatuh dan jauh daripadanya. Tetapi dikatakan bahwa sebesar apapun kedurhakaan, kerusakan moral, dosa di akhir zaman ini, sesungguhnya tidak mengurangi kesempatan dan segala cara bagi umat-umat Tuhan untuk dapat bercahaya, bersinar, dan bagaimana kita dapat untuk lebih menyatakan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Tidak menjadi satu alasan bagi kita bahwa dengan
keadaan dan situasi dunia sekarang ini, sehingga membuat kita seolah-olah tidak mampu untuk dapat menjadi anak-anak Kristus. Semoga ini menolong kita bertumbuh di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami dapat menikmati kembali hari yang indah dan juga janji akan berkat Tuhan yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk pekabaran ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya kami diteguhkan oleh karena kami memiliki pembebas yang agung, yang mulia, melalui Yesus Kristus yang menjadi korban bagi kami. Dan biarlah Tuhan, janji Tuhan, di mana kami akan memperoleh kekuatan dalam menghadapi segenap tantangan cobaan untuk kami dapat berdiri teguh menjadi anak-anak-Mu, menjadi bahagian kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu dimanapun berada. Biarlah Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang terbaring dalam keadaan lemah oleh karena berbagai penyakit di akhir zaman ini. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Mujizat-Mu nyata ya Bapa, sehingga masih ada waktu kesempatan bagi umat-umat Tuhan untuk merasakan berkat-Mu. Demikian juga mendoakan bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah pemeliharaan Tuhan berlangsung bagi mereka juga. Dan bersyukur oleh karena umat-umat Tuhan juga yang dapat bersuka cita pada hari ini merayakan hari ulang tahun mereka. Dan berkat-berkat khusus ini Bapa, biarlah Engkau juga akan nyatakan menjadi satu cara bagaimana kuasa Tuhan berlangsung. Kesehatan dan juga umur yang panjang Tuhan akan karuniakan. Terlebih lagi ya Bapa, mereka dapat berdiri menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi kebenaran Tuhan. Berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berada di tengah bencana alam oleh karena situasi-situasi sekarang ini. Tuhan yang akan turut campur ya Bapa, sehingga damai sejahtera Tuhan selalu menaungi hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Ampuni dosa pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.